Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NPM 222154050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pemanfaatan daun kelor atau Moringa oleifera untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hipertensi sendiri merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami tekanan darah di atas rata-rata normal yang ditunjukkan dengan tekanan darah normal itu tekanan darah sistolik 140 dan tekanan darah diastolik 90. Hipertensi dapat terjadi dikarenakan adanya faktor genetik atau keturunan, jarang berolahraga, obesitas, kekurangan asupan sayuran dan buah-buahan, mengonsumsi alkohol, merokok, serta stres. Gejala yang dialami oleh penderita hipertensi biasanya dapat ditandai dengan adanya sakit kepala, merasa cemas, nyeri dada, sesak nafas, mual atau muntah, serta banyak lagi gejala yang dialami oleh penderita hipertensi sesuai dengan tingkat keparahannya. Selain itu, penyakit hipertensi juga dapat mengakibatkan adanya komplikasi terhadap penyakit-penyakit lain seperti gagal jantung, stroke, ataupun gagal ginjal. Banyaknya dampak dari penyakit hipertensi ini menjadikan kita harus lebih memperhatikan kembali mengenai pola hidup yang lebih baik, yang lebih sehat lagi. Meskipun penyakit hipertensi ini lebih banyak menyerang terhadap orang tua ataupun yang sudah lanjut usia, namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai generasi muda pun dapat terkena penyakit hipertensi. Manakala kita tidak mengubah pola hidup kita menuju pola hidup yang lebih baik lagi, seperti dengan merubah kebiasaan memakan makanan yang cepat saji ataupun jarang berolahraga. Hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang memang membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya, dan sebab itu maka pengobatan yang harus ditempuh pun harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara pengobatan hipertensi secara tradisional menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Seperti salah satunya yaitu daun kelor. Daun kelor merupakan tanaman yang banyak tersebar di Indonesia dengan sangat mudah ditemui pula oleh masyarakat. Namun tumbuhan daun kelor yang kadang terlihat tidak memiliki manfaat tersebut ternyata memiliki banyak khasiat, terutama untuk penderita hipertensi. Daun kelor merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Daun kelor dapat tumbuh dan berkembang di berbagai iklim, baik iklim panas ataupun tropis seperti di Indonesia. Tanaman ini secara tradisional dapat berfungsi sebagai antibakteri, antifungsi, antikolesterol, pencahar, antiinflamasi, antitumor, antipiretik, antiepilepsi, anti-ulcer, antispasmodik, dan mengobati rematik. Daun kelor juga mempunyai khasiat untuk mengobati alergi, pegal linu, rematik, luka bernanah, mencegah terjadinya hipertensi, menurunkan kadar kolesterol tubuh, menurunkan kadar gula darah, serta menurunkan kadar asam urat. Daun kelor juga mengandung potasium dan kalium, yang keduanya merupakan salah satu unsur yang penting untuk menjaga kesehatan tekanan darah, di mana kalium berfungsi untuk memelihara tekanan darah dalam kondisi normal dan potasium berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat daun kelor. Daun kelor memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan serta bagi tubuh. Di antaranya yaitu untuk menurunkan resiko penyakit paru-paru, diabetes, hipertensi, serta menjaga kesehatan mata. Dikarenakan di dalam daun kelor terdapat kandungan senyawa polifenol, vitamin C, beta-karoten, serta asam klorogenat. Lalu daun kelor juga bermanfaat untuk menghilangkan flek pada wajah, dikarenakan pada daun kelor terdapat lebih dari 30 zat antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Lalu dapat digunakan untuk mengobati penyakit rematik, pegal linu, dan nyeri sendi.
Lalu daun kelor juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dikarenakan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mencegah ataupun mengobati penyakit MA, penyakit kerusakan hati, kerusakan ginjal, keluhan pencernaan, dan infeksi. Serta daun kelor juga dapat digunakan untuk mengobati diabetes, dikarenakan tingginya kandungan mineral pada daun kelor menjadikan tumbuhan tersebut memiliki sifat anti-diabetes. Lalu selanjutnya yaitu kepada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada seseorang yang berusia 36 tahun dan memiliki penyakit hipertensi dengan tekanan darah 160. Di sini pada penggunaannya daun kelor direbus lalu diperas untuk menghasilkan ekstrak daun kelor yang kemudian diberikan kepada seseorang tersebut untuk diminum. Pada hasilnya, pada minggu pertama seseorang tersebut merasa gejala-gejala yang dialami pada saat orang tersebut mengalami kenaikan darah seperti adanya penyakit pusing mulai menurun, yang berarti bahwa tekanan darah seseorang tersebut mulai menurun. Lalu pada minggu kedua tekanan darah orang tersebut akhirnya dapat kembali kepada tekanan darah normal yang ditandai dengan rasa pusing yang dialami pada saat kenaikan darah oleh orang tersebut sudah menghilang. Nah, oleh karena itu penggunaan daun kelor ini dapat digunakan untuk menjadi obat tradisional dalam mengobati penyakit hipertensi. Daun kelor ini merupakan alternatif kedua setelah seseorang yang mengalami penyakit hipertensi memeriksakan diri ke dokter, rumah sakit, ataupun klinik untuk memeriksakan apabila terdapat penyakit lain yang dialami oleh seseorang tersebut sehingga dapat mendapatkan tindakan yang tepat oleh tenaga medis sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Daun kelor merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Daun kelor dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit pegal linu, rematik, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, serta menurunkan asam urat. Hipertensi merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di mana tekanan darah sistolik 120 dan tekanan darah diastolik 80. Penyakit hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan ginjal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.